Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nugroho dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0498 dari mata 8. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah Keamanan Jaringan STSI 4404. Pada tugas 2 kali ini ada soal untuk melakukan praktikum untuk pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload, dan yang kedua adalah pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Pada modulnya praktikum di sini sudah dijelaskan bahwa konfigurasi NAT overload ini kita harus menyiapkan bahan praktik ya, NAT PKT. Kita juga harus menginstal aplikasi pakai Tracer. Nah, di sini saya sudah menginstal dan sudah mendownload file NAT PKT-nya. Kemudian untuk tahap pengerjaannya untuk praktikum pertama adalah kita buka topologi simulasi NAT-nya. Nah, di sini sudah saya download. Kemudian pelajari dahulu topologinya, sudah saya pelajari. Kemudian berikut alamat IP yang sudah di set ke dalam perangkat masing-masing, router 1, router 2, PC 0 sampai 4, kemudian server dan FTP server. Dan di sini sudah di set IP-nya sesuai dengan di sini sudah saya tuliskan untuk IP-nya ya. Dari PC 0 sampai PC 4 dan server ada 2 sama 2 router. Oke. Kemudian pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0 dan 30.0 dapat mengakses web dan FTP yang terdapat pada network. Oke, untuk melalui browser ya. Jadi kita coba dari PC 0. Dari PC 0 di sini kita coba tes melalui web browser ke IP web server ya. Tunggu sebentar. Oke, saya sambil mengapa. Nah, di sini sudah tampil ya, dilakukan go berkali-kali ya. Keterangan itu di sini dilakukan go beberapa kali. Kemudian segera verifikasi melalui netstat di dalam command prompt yang terdapat pada web server. Di sini web server saya buka. Kita akan lihat netstatnya. Nah, ini terlihat ya dari IP yang saya untuk IP yang 30 dan juga IP 10 ya. Oke, netstatnya ya di sini ke server dari foreign address di sini dari IP 35 ya. Lakukan secara berkali-kali. Ini berhasil. Kemudian melalui command prompt dari PC 4 akses ke FTP. Oke, kita akan buka PC 4. Oke, ini sudah login. Masukkan username. Nah, di sini untuk segera verifikasi melalui FTP server ya. Kita lihat di netstat melalui FTP server. Di sini ya. Jadi dari PC 4 ini 10.1.7 ya. Di sini sudah ada establish ya, statusnya sudah berhasil ya, maka dia ada establish ya. Kemudian terlihat pada gambar ya bahwa kondisi awal PC sudah sesuai. Kemudian untuk tahap konfigurasi skenario yang digunakan dari konfigurasi NAT di sini adalah semua PC yang terdapat dalam jaringan 10.0 terdapat dengan layanan web dan FTP server dengan menawarkan dari fitur NAT dan FTP server dan tidak mengenali alamat pengiriman aslinya. Kemudian yang biarlah semua PC terhadap jaringan dari 3.0 dapat mengakses layanan web dan FTP, tapi FTP server masih mengenali alamat asli dari pengirim yang berasal dari network. Oke, dari konfigurasi dari router 1 ya, kita masuk ke router 1. Oke. Di sini Ctrl T, kemudian masukkan ke
interface F00. Lalu di sini IP NAT inside. Inside. Oke, lalu masuk ke interface F01 nya. Oke, sama ada juga IP NAT inside. Oke, kemudian interface serialnya SE01 ya, interface S. Oke, sama. Oke. Kalau ini serialnya jadi out ya, outside. Oke, kita exit. Nah, kemudian berikan di sini untuk akses limitnya ya, akses limit 1 per netnya. Kemudian MAC addressnya ya dibalik. Oke, dan di sini juga tambahkan lagi IP NAT inside. Source interface S010 root. Oke, dan situ. Oke, sudah lakukan semua tahap analisisnya. Ini pada tahap ini pengujian dan tahap konfigurasi yang sudah dilakukan. Buka dari browser PC0, PC3 dan PC4 untuk akses web server ini ya. Kemudian klik beberapa kali dari preview ke 5 ya. PC0, PC0 sudah, PC3 dan PC4. Oke, kita coba dari PC3 ya, tekan beberapa kali ya. Kemudian dari PC4 juga sama. Kalau nggak ada namanya beda. Oke, dari PC4 ya. Kita lakukan beberapa kali. Ini sudah. Kemudian dari tahap berikutnya adalah tahap analisis adalah pengujian seperti ini. Kemudian kita lihat dari web servernya. Kita coba lihat netstatnya ya. Dari web servernya. Kita coba netstat lagi. Nah, di sini dari aktivitas yang sudah saya coba di sini terlihat observer langsung mengenali alamat asli dari host ya, dari yang 20.5 ini ya sampai 30, 10 juga ya. Jadi untuk proses penerjemahan untuk alamat NAT itu di sini di panduannya itu setelah berhasil, kita proses penerjemahannya itu melalui router 1 dengan melakukan perintah sh ip NAT trans dari router 1. Oke. Sini perintahnya sh ip. Nah, di sini juga terlihat ya. Di sini untuk analisis dari layanan FTP ya, untuk dari analisisnya itu bahwa di sini dilihat bahwa dari router 1 ini ada beberapa alamat IP yang privat ya dari jaringan 10 ya, 19.10 diterjemahkan menjadi satu alamat dari IP publik, yaitu 192.168.20.5. Kemudian semua host dari internal masuk ke layanan dengan IP alamat tujuan port 80 HTTP ya. Kemudian saya juga NAT menggunakan nomor
port berbeda untuk membedakan setiap koneksi, sehingga banyak perangkat dapat terbagi jadi satu IP public secara bersamaan. Jadi di sini ada kolom, ada insight global ya. Ya, di sini ada untuk yang insight globalnya, ada insight lokal. Ya, insight global ini adalah alamat IP public juga hasil translasi dari NAT. Insight lokal ini adalah alamat IP privat host dari jaringan lokal. Kemudian ini outside ya, outside lokal sama outside global di sini adalah alamat tujuan ke eksternal ya. Jadi bukti dari NAT overloadnya adalah ada di sini ya. Di sini kemudian di sini juga artinya beberapa dari IP privat itu menggunakan IP satu public. Nah, di sini tadi ya untuk bukti NAT overloadnya di total transaksinya itu dari yang 10 ya, 10 titik 7 ya, 7, kemudian ini juga, kemudian ke sini start export yang ini ya, ini kemudian transaksinya artinya ada beberapa IP privat menggunakan satu IP public yang sama, yaitu 20.5 ya, dengan nomor port yang berbeda. Oke, kemudian dari kesimpulan dari pengerjaan yang pertama ini, itu dari kesimpulan NAT overload atau PAT itu berhasil saya coba terapkan itu karena dari poin-poinnya pertama adalah banyak host internal dapat mengakses jaringan keluar secara bersamaan. Kemudian yang kedua, hanya ada satu IP public yang digunakan untuk beberapa perangkat. Kemudian yang ketiga adalah router berhasil melakukan translasi IP dan port tanpa konflik dari koneksi. Nah, kemudian tugas yang nomor 1 ini ya, dari NAT overload sudah selesai. Kemudian lanjut ke nomor 2, pengamanan jaringan metode konfigurasi VPN site to site. Di sini juga saya sudah mengerjakannya, yang sudah di download juga ya, VPN site to site nya. Nah, pada panduan praktikumnya di sini untuk konfigurasi VPN site to site ya. Di sini untuk praktikumnya pertama pasti misalkan tracer ya, kemudian lanjut ke ke file PKT yang sudah di download ya, site to site. Kemudian setelah itu buka filenya ya, ini. Oke, kemudian pelajari dulu topologinya. Kemudian di sini ada IP dari router 1, router 2, router 3 dengan IP 10, 20 dan 10 sini ya. Dari PC 0 19.8.10.10, router 1 di sini juga bitnya 10.1, begitu serial outnya itu 10.2, kemudian pusatnya router 3 itu 172.16.10.1, kemudian di sini juga SE nya juga yang kedua dari 21, router keduanya di sini 19.8.21.20, di sini juga PC 1 lainnya 19.8.20.10, outside nya itu dari serial 0.0 1.2 16.20.1. Oke, kemudian pada topologi tersebut diasumsikan bahwa network 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.24 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya sebagai jalur privat. Pastikan dari PC 0 bisa melakukan perintah ping. Kita akan coba tahap pingnya dari PC 1 ke PC 2. Oke, saya ulang lagi, sudah reply. Oke, kemudian tahap pelaksanaan percobanya adalah aktifkan dari fitur-fitur keamanan dari perangkat router 1 dan 2. Jadi kita masuk ke router 1 ya, dengan menggunakan ini ya, router 1. Oke, kita masuk ke dalam konfignya. Kontainer ini untuk pengguna adalah license. Oke, yes. Oke, kemudian tekan dulu. Oke, lalu copy, run config,
startup config. Oke, lalu reload. Tunggu sebentar untuk verifikasinya. Oke, sudah kembali. Kita coba masuk lagi. Jadi coba untuk show version. Ini ya. Ini sudah terinstall security 9 ya, evaluation security 9. Awal ini sudah terverifikasi. Pastikan lisensi teknologi keamanan yang aktif, kemudian lakukan hal pada router pertama pada router 3. Oke, kemudian router 3 juga sama kita lakukan. Oke, sudah kembali untuk router 1. Nah, kemudian diinstalkan fitur-fitur di R2 juga ya. R2 nya juga diinstalkan. Oke, sudah. Kemudian router kita reload lagi sambil menunggu. Di sini kemudian kita lihat verifikasi dari R1 dan R2 menggunakan show version. R1 sudah nyala, kita lihat show version. Nah, di sini sudah dipastikan security-nya sudah tadi ya, untuk R1 sudah, dan R2 juga sama. Kita coba. Ini juga dipastikan sudah masuk security ya, biar sudah sesuai. Lakukan hal sama pada router 3. Router 3 juga sama kita lakukan. Ini juga sudah ya, router 3 juga sudah. Lalu untuk identifikasi parameter APC pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Oke, aku set permit. Lalu kita konfigurasi parameter IASKMP phase 1 crypto phase 10. Oke, lalu encryption hash nya, lalu notification pixel nya, kemudian crypto exit. Setelah itu kita ke disco 10.22.22. Oke, sudah. Lalu kemudian konfigurasi IASKMP untuk tes 2 nya masih tetap di router 1 ya. Oke, kemudian crypto VPN VPN map, lalu tambahkan description-nya VPN connection to R3, lalu set per 10.22. Oke, lalu set config set, lalu MAC address, kemudian exit.
Nah, kemudian konfigurasi crypto pada interface output interface yang terhubung ke jaringan publik. Jadi sini interface di sini baca S00, sedangkan di sini itu kebacanya adalah S3030. Oke. Oke, lalu kita konfigurasikan. Oke, sudah on. Exit. Lalu kita ke router 3. Nah, di router 3 ya, di sini juga kita konfigurasi parameter untuk IPsec pada router 1 dengan fungsi berikut versi R3 ya. Di sini intercept trafficnya kita ulangi. Lalu ke parameternya ini juga MPFS1 nya. Oke, encryption AES nya, kemudian detection pressure. Oke, lalu untuk exit. Nah, lalu kita menggunakan sampai ke address 112. Oke, sudah. Kemudian lanjut ke SMPPS 2 di router 3. Kita ke map VPN nya juga di bulan 10 besoknya. Kemudian kita tambahkan deskripsi keterangannya, connection to R1. Oke, server 112. Kita transfer to permisset, address, kemudian kita lihat interface dari router 3 ini menuju ke interface yang menuju ke public ya. Ini ya. Oke, kemudian lalu tes kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Verifikasi paket secara terkini menggunakan perintah berikut dari show ya, show ke PC1 A. Oke, kita coba tes. Lakukan ping. Oke, reply. Coba lagi. Oke, reply ya. Oke. Kita coba ping ke gateway-nya. Reply. Lalu tunggu. Reply. Kalau 21 ya. 11 reply ya. Oke, coba kita lihat sini konfigurasinya. Kita show crypto-nya. Nah, di sini untuk paketnya dapat disimpulkan bahwa dari VPN yang saya coba praktikan berdasarkan output dari show crypto IPsec itu pada router R1 ini menunjukkan bahwa koneksi VPN 1 telah berhasil terbentuk dengan normal. Oke, tunnel VPN dari serial 30 ya, dari 30 ini ya ke bertujuan ke 20.2 ya, sini ya. Oke, 20.2 di serial ini ada 20.2. Ya, ke serial 20.2. Kemudian jaringan terhubung melalui VPN adalah dari lokal 10 ya.
192.168.10.0/24 ya, ke remote melalui router 1, router 3, router 2, ke PC1 ke 192.168.20.0/24. Jadi indikator keberhasilannya itu adalah paketnya berhasil dengan enkapsulasi dan dikirim ke tunnel VPN, kemudian paket yang berhasil itu dienkripsi sebelum dikirimkan, kemudian belum ada paket balasan juga ya yang terima atau diresepsi dari si lawan, kemudian juga belum ada paket juga dari VPN. Nah, kesimpulan dari praktikum VPN site to site IPsec ini adalah sudah aktif dan proses enkripsi berjalan dengan baik dikarenakan router berhasil melakukan satu enkapsulasi paket dari router 1, router 2, router 3, kemudian enkripsi data dari PC 0 ke PC 1, kemudian pengiriman paket melalui tunnel IPsec tanpa error ya. Kemudian juga dari segi penilaian decryptnya atau decryptnya jika masih 0, kemungkinan trafficnya itu masih baru berjalan satu arah, jadi belum ada balasan dari router remote. Nah, kemudian juga belum ada komunikasi aktif dari sisi jaringan lawan. Jadi secara keseluruhan untuk tunnel VPN itu sudah berhasil terbentuk dan siap digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Jadi untuk praktik tugas 2 pada kesempatan saya kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.